Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi sama Terminal Coding, dan kali ini kita mau ngebahas yang namanya JavaScript Statement. Nah, apa sih JavaScript Statement itu? Karena materi ini itu cukup penting buat teman-teman pahamin dalam menyusun suatu program JavaScript. Ya, jadi kita mau bahas ini, JavaScript Statement. Kita mulai dari pengertiannya dulu, apa sih JavaScript Statement? Nah, JavaScript Statement ini merupakan suatu perintah pemrograman yang nantinya akan dieksekusi oleh komputer ya, khususnya ini dalam web development ya. Nah, nanti sekumpulan statement itu yang akan menyusun suatu program JavaScript ya. Jadi nanti statement-statement itu akan ada di beberapa baris, dan nanti baris-baris itu akan dieksekusi dan akan menjadi sebuah program JavaScript ya. Itu adalah makna dari JavaScript statement. Nah, ini adalah penyusun dari JavaScript statement. Di antaranya ada values, lalu ada operator, lalu ada keyword, dan expression. Nah, values ini itu biasanya berupa, let's say ya, ini adalah sebuah angka ya. Lalu di sini ada sebuah string, lalu ini bentuk desimal ya, dari kalau kita mau ngitung luas lingkaran gitu ya. Ini adalah pi 3,14 gitu ya. Nah, selanjutnya ada operator. Operator ini merupakan tanda, misalnya tanda tambah, ada tanda minus, tanda kali, lalu misalnya ini ada sama dengan. Ini merupakan operator. Lalu yang ketiga ada keyword. Keyword ini merupakan suatu kata yang built-in dan nggak bisa dipakai untuk penamaan sebuah variabel ya. Misalnya var, lalu misalnya ada perulangan, kita menggunakan for, lalu juga ada let. Nah, ini adalah kata-kata yang nggak bisa dipakai untuk menamakan sebuah variabel gitu ya. Nah, yang terakhir ada expression. Nah, expression ini dia biasanya, let's say kita mau ada kondisi nanti ya. Kita misalnya 2 kurang dari 3. Nah, ini 2 kurang dari 3 adalah expression. Lalu ini misalnya ada penggabungan dua buah kata, concatenation ya, antara aku dan adalah. Lalu ini ada expression penjumlahan ya, misalnya 1 ditambah 1, itu merupakan expression. Nah, untuk kita supaya lebih mengerti, kita langsung coba aja di sini. Nah, ini adalah contoh dari statement. Ya, let's say kita mau membuat suatu penjumlahan, maka kita harus membentuk beberapa keyword, lalu juga ada operator. Nah, operator ini sama dengan, keyword yang dipakai ini adalah var. Lalu di sini values-nya ini merupakan hasil penjumlahan dari misalnya angka 1 dan 2 ya. Angka 1 dan 2 itu nanti dikirimkan ke dalam function ini. Lalu di dalam function ini A dan B diterima, lalu dijumlahkan dan ditampung di suatu variabel yang bernama C. Lalu C ini dikembalikan ya. Jadi nanti nilai dari hasil penjumlahan ini merupakan penjumlahan antara 1 dan 2 ya, karena C-nya ini di-return dari sebuah function. Nah, penggabungan dari semua keyword ini keyword, lalu ada ini adalah expression ya, ini adalah expression. Nah, ini akan menjadi satu buah statement ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan statement. Lalu di sini juga ada statement berikutnya. Ya, ini contohnya kita mau alert gitu ya. Ini adalah statement yang berikutnya. Ya, jadi penyusun dari statement adalah, tadi kalau kita ulang, ada values, lalu ada operator, keyword, dan juga expression. Ya, jadi 4 hal ini
akan menyusun sebuah statement. Nah, nanti statement ini, ya ini adalah statement 1, misalnya var hasil penjumlahan ini statement 1, lalu yang ini statement 2. Nah, penggabungan dari beberapa statement ini akan menjadikan sebuah program JavaScript. Ya, itu adalah makna dari statement. Nah, ini udah kita contohkan barusan ya. Misalnya kita mau membuat beberapa statement. Ya, misalnya ini statement 1. Statement 1 ini let, ini adalah deklarasi let A, B, C. Ini adalah statement 1 dan dipisahkan oleh yang namanya semikolon. Ya, semikolon ini adalah bentuknya ini ada titik dan titik koma ya. Titik koma ini adalah semikolon yang memisahkan satu baris statement dengan statement yang lain gitu ya. Jadi di sini ada statement 1. Lalu misalnya kita mau assign nilai A ini menjadi 10, lalu kita assign nilai B menjadi 20. Dan di statement berikutnya kita mau menampung nilai A dan B ini setelah dijumlahkan ya. Di C tadi. Ya. Di setiap statement akan dipisahkan oleh semikolon ini. Ya, supaya si JavaScript-nya tahu bahwa oh ini udah berpindah ke statement berikutnya. Ya, itu adalah fungsi dari semikolon. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang namanya line length dan juga line break ya. Line length ini adalah biasanya dalam coding programmer ini nggak menulis beberapa kata dalam satu baris ini nggak panjang-panjang. Makanya supaya programmer lain juga bisa membacanya dengan enak, biasanya kita kasih yang namanya line break ya, atau enter ya gampangnya. Nah, ini biasanya satu baris statement biasanya maksimal 80 karakter ya. Jadi supaya dia nggak terlalu panjang ke samping, makanya dia bikin satu buah baris baru atau line break supaya tujuannya lebih enak dibaca dan dalam pendokumentasiannya itu nggak sulit gitu ya. Jadi supaya yang lain itu bacanya juga lebih paham. Itu adalah fungsi dari line length dan line break. Ya, makanya di sini kalau kita tadi contohkan, sebenarnya kita bisa aja nulisnya itu seperti ini ya. Misalnya ini alert. Nah, ini adalah suatu program yang dia bisa jadi teman dalam pembacaannya ini kayaknya kurang rapi ya, makanya kita bentuk satu enter baru ya. Ini adalah fungsi dari line break ya. Dan dalam satu baris statement ini dia nggak panjang-panjang biasanya. Nah, selanjutnya ada JavaScript Code Blocks. Nah, JavaScript Code Blocks ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan beberapa statement di dalam suatu blok ya, di dalam satu blok. Nah, biasanya blok ini berada di dalam sebuah curly brackets. Ya, contohnya ini kalau kita tadi coba, yaitu misalnya di sini ada function. Ya, function ini merupakan suatu code blocks di mana dua statement ini ya, antara statement 1 dan statement 2 dikelompokkan di dalam sebuah curly brackets atau kita sebut nih kurung kurawal ya. Kalau bahasa Indonesianya kita biasanya nemuin ini dinamakan kurung kurawal. Nah, ini biasanya dalam bentuk function atau juga nanti ada pengkondisian tertentu ya. Misalnya di dalam if itu juga merupakan code blocks. Ya, let's say misalnya di sini kita kasih kondisi ya. If hasil penjumlahan kurang dari misalnya 4. Nah, di sini kita mau bikin sebuah code blocks alert hasil penjumlahannya. Misalnya kita alert di sini, lalu kita kasih alert yang berupa kata-kata. Misalnya alert
hasil penjumlahannya kurang dari 4. Ya, misalnya kita coba run di sini. Nah, hasilnya adalah 3 dan 3 hasil penjumlahannya adalah kurang dari 4. Ya, jadi ini adalah contoh dari code blocks. Ini adalah satu code blocks. Nah, ini adalah code blocks. Lalu di sini juga ada code blocks. Ya, fungsinya adalah untuk mengelompokkan beberapa statement menjadi satu buah grup. Ya, biasanya untuk lebih mudah dibaca dan biasanya juga digunakan di dalam function atau di dalam suatu kondisi gitu ya. Itu adalah fungsi dari code blocks. Nah, ini ada beberapa referensi keyword yang teman-teman nggak bisa pakai untuk penamaan suatu variabel ya. Nah, contohnya keywordnya ini adalah var. Nah, var ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel, lalu ada if. Ya, ini adalah untuk pengkondisian tertentu ya, block statement yang digunakan untuk pengkondisian tertentu. Lalu yang selanjutnya ada for. Ya, ini adalah untuk pengulangan. Lalu function yang tadi kita udah coba, ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah function. Lalu return ini adalah untuk keluar dari function. Lalu nanti kita akan belajar yang namanya try and catch. Ini fungsinya kalau terjadi sebuah error di dalam program JavaScript. Ya, ini adalah contoh-contoh keywords yang nggak bisa kita pakai di dalam coding JavaScript. Ya, jadi moga-moga teman-teman udah mulai paham apa itu statement. Nah, materi ini sangat penting ya supaya teman-teman lebih paham dalam penulisan JavaScript teman-teman. Oke, gitu aja dulu untuk materi statement kita kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan lebih mengenal dan memahami gimana caranya coding statement menggunakan JavaScript. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.